Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2631 Bunuh 6 Utusan. Aku dengar kamu dalam masalah. Hei Luo Jianjiu memasukkan pedang raksasa Taoti di depannya dan menatap Lin Bai sambil tersenyum. Wajah Lin Bai sedikit pucat. Dia melirik ke arah Hei Luo Jianjiu dan terkekeh, ini bukan masalah besar. Hanya beberapa semut yang melompat relatif tinggi. Hei Luo Jianjiu menyeringai dan berkata, saya datang dan tangani beberapa itu. Lin Bai tersenyum dan berkata, lihat siapa di antara 7 orang ini yang tidak menyenangkanmu, silakan saja, kecuali wanita itu, dia milikku. Lin Bai menunjuk ke arah Hua Yuxian dan berkata, dimengerti. Hei Luo Jianjiu menyeringai, mengangkat pedang raksasa yang tertancap di tanah, meletakkannya di bahunya, dan memandang 7 prajurit di depannya dengan serius. Kecuali Hua Yuxian, dia melihat ke 6 orang lainnya secara detail. Setelah beberapa saat, tidak lama kemudian, Hei Luo Jianjiu mengerutkan kening, sepertinya dia tidak memperhatikan ke-7 orang ini. Dan Yu Liang berkata dengan dingin, bodoh, apa yang kamu lihat? Mendengar ini, Hei Luo Jianjiu menatap ke arah Yu Liang dengan heran, lalu kembali ke Lin Bai dan berkata, awalnya, menurutku mereka cukup keren. Dia adalah enak dipandang, tapi sekarang sepertinya dialah yang paling tidak menyenangkan bagiku. Berikan padaku, oke. Hei Luo Jianjiu berkata sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk dan berkata, oke. Hei Luo Jianjiu tersenyum tipis dan berjalan menuju Yu Liang sambil membawa pedang raksasa. Yu Liang tersenyum pada 6 teman di sampingnya, karena orang bodoh ini datang mencariku, maka aku akan mengirimnya ke neraka dengan seluruh kekuatanku. Pergilah dan bunuh Lin Bai. Pada saat ini, Lan Yuxin keluar dari mengepung dan datang ke di sebelah Lin Bai. Dia bertanya dengan gugup, Lin Bai, kamu baik-baik saja? Lin Bai menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum, Lan Yuxin, kamu di sini, tepat pada waktunya. Jika saya ingin membunuh mereka dengan kekuatanku sendiri, orang-orang ini memang akan menghabiskan banyak energi spiritual. Sebaiknya kamu datang. Patuhi perintahku, kata Lin Bai ringan. Lan Yuxin mengangguk sedikit, melihat ke arah Hei Luo Jianjiu, dan berkata, baru saja, para tetua dari jalan kuno melihatmu dikelilingi oleh 7 duta besar, dan mengirim pesan ke putra kuasi suci lainnya di halaman timur, tapi mereka semua mengabaikannya dan tidak mau datang. Mendukungmu. Tapi aku tidak menyangka Hei Luo Jianjiu ada di sini. Lin Bai mengangguk dan berkata, ya, aku masih ingat bahwa aku pernah memiliki beberapa keluhan dengan Hei Luo Jianjiu di Gunung Jiutian Yuanzhu, tetapi tampaknya saat ini, Anda sepertinya tidak memasukkannya ke dalam hati. Lan Yuxin berkata, dia akan berurusan dengan Yu Liang, apakah Anda yakin? Tingkat kultivasinya tidak rendah. Lin Bai tersenyum dan berkata, mungkin. Hei Luo Suotjiu baru saja membawa pedang raksasa itu dan berjalan menuju Yu Liang. Senyuman kejam muncul di sudut bibir Yu Liang. Ketika Hei Luo Jianjiu berjalan dalam jarak 100 meter darinya, matanya berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu biarkan kamu melihat pedang yang telah saya latih yang pasti akan membunuh. Dalam jarak 100 meter, pedang ini awalnya disiapkan untuk Lin Bai. Karena kamu di sini untuk mencari kematian, maka aku akan membantumu. Yu Liang mengangkat ujung pedangnya, dan pedangnya yang berwarna merah darah ditutupi dengan es. Pada saat ini, dia bergegas keluar, dan pedang panjang berdarah itu menusuk Hei Luo Jianjiu dengan dingin dan tanpa ampun. Kekuatan pedang ini cukup untuk membunuh seorang pejuang di tingkat kesulitan ke-9. Awalnya, Lin Bai sangat mengenali kekuatan Hei Luo Jianjiu, tetapi ketika dia melihat pedang Yu Liang menusuknya, senyuman di wajah Lin Bai sedikit memudar, dan dia buru-buru menahan pedang iblis itu, siap untuk pergi. Hei Luo Jianjiu datang untuk mendukung Lin Bai, tapi Lin Bai tidak ingin melihat Hei Luo Jianjiu mati di tangan Yu Liang. Pedang Yu Liang, yang jaraknya 100 meter, langsung menuju ke tenggorokan Hei Luo Jianjiu, secepat kilat dan mengguncang langit. Bahkan seorang pejuang di tingkat kematian dan kesulitan ke-9 tidak dapat menghindari pedang ini. Tapi saat pedang itu menyerang, senyuman menghina muncul di bibir Hei Luo Jianjiu, dia mengangkat pedang raksasa di tangannya dan meraung marah. Ah! Hei Luo Jianjiu meraung, seperti dewa, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Saat dia mengangkat pedang raksasa di tangannya, warna langit dan bumi berubah, dan angin serta awan berubah, seolah-olah Raja Iblis menghancurkan neraka dan kembali ke dunia. Pedang Yu Liang menusuk di depan wajah Hei Luo Jianjiu, dan wajahnya langsung panik. Dia merasakan fluktuasi kekuatan yang mengerikan di tubuh Hei Luo Jianjiu, yang membuatnya gemetar ketakutan. Tidak, Yu Liang buru-buru menyarungkan pedangnya, berbalik dan lari. Tapi pedang Hei Luo Jianjiu telah ditebas.
Satu pedang membuka langit, dan langit runtuh saat menyentuh tanah. Pedang ini menebas, mengenai Yuliang, dan langsung menghancurkan tubuh Yuliang menjadi berkeping-keping saat pedang raksasa itu menghantam tanah. Sebuah celah terbuka di bumi dan memanjang hingga 1.000 meter. Pedang ini sepertinya membuka dunia. Lin Bai memegang tangan pedang iblis, mengendurkannya sedikit, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya aku terlalu memikirkannya. Orang ini adalah keajaiban langka di dunia yang mempraktikkan ilmu pedang. Cara ilmu pedang, aku khawatir. Dia jauh lebih baik dariku. Lin Bai berkata dengan ringan. Apa? Yuliang terbunuh seketika dengan satu pedang. Siapa orang ini? Dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuh Yuliang seketika dengan satu pedang. 6 utusan lainnya berseru. Bahkan ketika Hua Yuxian melihat ke arah Hei Luo Jianjiu, dia menunjukkan sedikit kepanikan. Dia percaya bahwa dia tidak bisa memblokir pedang dari Hei Luo Jianjiu sekarang. Jangan terlalu banyak berpikir, bunuh Lin Bai, jika tidak, ketika prajurit dari Akademi Dongzu datang untuk mendukung kita, kita harus kembali tanpa hasil. Jiang Ba meraung dan bergegas menuju Lin Bai dengan ekspresi galak. Dalam sekejap, 5 prajurit lainnya, termasuk Hua Yuxian, bergegas menuju Lin Bai. Bagus sekali, Lan Yuxin. Lin Bai memandang ke 6 orang yang bergegas ke arahnya dan berteriak kepada Lan Yuxin di sampingnya. Dimengerti. Lan Yuxin mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan warna biru sedingin es muncul di matanya. Saat ini, Lin Bai juga siap berangkat. Segel langit dengan nafas. Mata Lan Yuxin bersinar, dan semburan api biru es menyebar, langsung membekukan ruang dan waktu dalam radius 100 meter. 6 prajurit yang bergegas menuju Lin Bai segera diblokir dalam ruang dan waktu. Ekspresi ngeri dan panik dengan cepat muncul di wajah ke-6 orang ini. Su Xian. Ketika dia melihat 6 orang tersegel dalam ruang dan waktu, Lin Bai telah menggunakan jiwa pedang pemakan untuk memadukan pedang Su Xian. Pada saat ini, Lin Bai melangkah maju dan berubah menjadi hantu. Cahaya pedang yang indah menyapu langit dan menebas 6 orang. Pedang itu terbang, dan 5 dari 6 kepala utusan itu terbang. Hua Yuxian selamat, tapi dia terluka parah oleh pedang Lin Bai dan terbang mundur. Ketika pedang Lin Bai jatuh, waktu untuk metode rahasia menyegel langit tiba. Puff! Hua Yuxian memuntahkan seteguk darah dan menatap Lin Bai dengan ngeri. Kemudian dia melihat kelima orang lainnya yang telah dipenggal oleh Lin Bai, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Hua Yuxian melirik Lin Bai, berbalik, masuk ke dalam prajurit berpakaian hitam, dan menghilang ke medan perang. Melihat Hua Yuxian melarikan diri, Lin Bai tidak mengejarnya. Awalnya, Lin Bai baru saja berbelas kasihan dan sengaja membiarkan Hua Yuxian bertahan. Jika tidak, dengan pedang tadi, Lin Bai dapat membunuh Hua Yuxian dan 5 lainnya. Bunuh semua orang bersama. Lan Yuxin juga memahami hubungan antara Hua Yuxian dan Lin Bai. Dia baru saja melihat bahwa Lin Bai sengaja membiarkan Hua Yuxian hidup, jadi dia tidak bertanya lagi. Bab 2632, ambil tindakan untuk meraih gelar. Hua Yuxian melarikan diri kembali ke pegunungan karena malu, mendatangi belakang wanita berambut putih dengan wajah pucat, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuanku, maafkan saya, itu karena ketidakmampuan saya." Si berambut putih wanita itu terkekeh dan berkata, "Pertarungan sengit antara kalian barusan, aku telah melihat semuanya. Jika dia begitu mudah dibunuh, dia tidak akan bisa mencapai status putra suci Akademi Dongzu. Hua Yuxian, jika Lin Bai tidak sengaja membiarkanmu hidup sekarang, aku khawatir kamu juga akan melakukannya. Mati di bawah pedangnya." Hua Yuxian mengangguk sedikit dan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan sekarang, pemimpin sekte?" Yang berambut putih wanita itu tersenyum dan berkata, "Karena kamu tidak bisa menghadapinya, maka tentu saja kamu harus membiarkan orang lain pergi. Biarkan 108 jenderal dari Tiangong bergabung di medan perang." Wanita berambut putih itu berkata kepada Patriark Ding. "Ya." Leluhur tua Ding menjawab. Segera, 108 orang kuat bergegas keluar dari pegunungan, melewati kendali lapangan, dan bergegas ke medan perang dengan cepat. 108 orang ini bergegas ke medan perang, seperti sambaran petir yang meledak dengan kekuatan tak terbatas, dan semua prajurit yang menghalangi mereka langsung terbunuh. Murid Akademi Dongsu yang awalnya sangat kuat kini terus mundur. Lin Bai, Hei Luo Jianjiu, dan Lan Yuxin berdiri bersama, memandangi kamp Akademi Dongsu yang kacau di depan mereka. Lin Bai berkata dengan dingin, "Pasti orang-orang kuat yang ingin berada di level teratas untuk bergabung dalam pertempuran." Lan Yuxin, dia berkata dengan dingin, "Seharusnya yang kuat di alam aspirasilah yang mengambil tindakan, jika tidak, mustahil bagi Sekte Iblis untuk memahami situasi pertempuran begitu cepat."
Hei Luo Jianjiu berkata sambil tersenyum, aku belum membunuh yang kuat di alam aspirasi. Mendengar perkataan Hei Luo Jianjiu, dia sepertinya sangat penasaran dengan alam aspirasi dan merasa ingin mencobanya. Lin Bai tertegun dan melirik ke arah Hei Luo Jianjiu. Saat ini, dua sosok muncul di depan Lin Bai dan Hei Luo Jianjiu. Kedua orang ini, yang satu tinggi dan yang satu pendek, yang satu gemuk dan yang lainnya kurus, keduanya memiliki senyum jahat di bibir mereka. Mereka memandang Lin Bai dan berkata, kamu pasti Lin Bai. Lin Bai memandang mereka berdua, diam-diam, dan intuisinya mengatakan kepadanya, kedua orang ini tidak baik. Kedua pria itu mencibir, ketua sekte memerintahkan kami untuk mengambil nyawamu. Sekarang, tawarkan kepalamu. Kedua pria itu mencibir dan terbang dari kiri ke kanan. Saat mereka bergerak, sementara itu, kekuatan besar tiba-tiba terbuka. Dan ini adalah orang kuat di alam aspirasi. Bertujuan menjadi yang terkuat, buruk. Lin Bai berteriak dan buru-buru mundur. Pada saat yang sama, Lin Bai mengeluarkan penggaris pengukur dari tas penyimpanan. Hei Luo Jianjiu. Lin Bai memandang Hei Luo Jianjiu dan berteriak. Hei Luo Jianjiu melirik Lin Bai, dengan ekspresi kejam di wajahnya, dan berkata dengan suara dingin, kalau begitu ayo. Ayo bertarung bersama. Hei Luo Jianjiu mengangkat pedang Taoti raksasanya dan pergi ke arah kedua pria itu. Kekuatan mengerikan datang dari pedang raksasanya. Di saat yang sama, sosok Lin Bai terbang keluar. Pedang terbang. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Guntur ilahi Aoki. Teknik pedang Tongtian. Lin Bai mendorong cara yang sekarang bisa dia gunakan secara ekstrim. Bunuh naga itu dan hunus pedangnya. Belah langit dengan pedang, belah gunung dan pisahkan gunung. Pedang iblis dan penggaris pengukur langit melonjak ke langit, dan kekuatan pedang yang tak tertandingi segera mengejutkan seluruh penonton. Kalian berdua anak kecil yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, biarkan aku mati. Kedua pria itu bergegas menuju Lin Bai dan Hei Luo Jianjiu. Tepat ketika Lin Bai dan Hei Luo Jianjiu hendak terlibat dalam pertarungan tangan kosong dengan dua orang kuat di alam aspirasional ini, Lin Bai berteriak pada Lan Yuxin, sekarang. Ekspresi Lan Yuxin berubah. Ada tatapan serius, dan warna biru sedingin es di matanya dengan cepat memenuhi udara. Menyegel langit 3 nafas. Riak biru sedingin es menyebar, dan ruang dan waktu dalam jarak 100 meter tiba-tiba memadat. Dan kedua orang itu juga membeku dalam kehampaan saat ini, tidak bisa bergerak sama sekali. Bunuh. Wajah Hei Luo Jianjiu sangat ganas, dan pedang terkuatnya kini ditebas dari pedang raksasa itu. Lin Bai bisa merasakan bahwa ketika pedang Hei Luo Jianjiu jatuh, bahkan kekosongannya bergejolak dengan hebat, seolah-olah akan dibelah oleh pedang. Dan Lin Bai tidak menahan diri. Dia menggunakan teknik pedang pembunuh naga, teknik pedang pembelah langit, teknik pedang anak ibu, pedang iblis, penguasa pengukur langit, dan pedang terbang untuk membunuh salah satu dari mereka. Orang-orang kuat di alam aspirasi. Gemuruh. Gemuruh. Dua suara keras yang memekakkan telinga menyebar. Dua ahli alam bertujuan yang bergegas menuju Lin Bai dan Hei Luo Jianjiu dipotong-potong oleh Lin Bai dan Hei Luo Jianjiu, dan terbang mundur dengan berlumuran darah. Sebagian besar daging dan darah di tubuhnya hancur, memperlihatkan tulang putih yang padat. Sekarang kedua pria itu berada 500 meter jauhnya, nafas mereka lemah, dan mereka sangat malu. Lin Bai dan Hei Luo Jianjiu bergabung untuk menjatuhkan pedang mereka, keduanya melihat ke arah kedua orang itu. Setelah kedua pria itu berada di tanah untuk waktu yang lama, mereka perlahan bangkit. Ketika mereka melihat ke arah Lin Bai dan Hei Luo Jianjiu lagi, mata mereka menunjukkan keterkejutan dan sedikit kekejaman. Aku tidak bisa mati, bisik Hei Luo Jianjiu. Ya, Lin Bai juga sedikit mengangguk. Kalau begitu ayo lari, kata Hei Luo Jianjiu sambil tersenyum. Oke, Lin Bai juga tertawa. Saat mereka berbicara, Lin Bai dan Hei Luo Jianjiu berbalik dan pergi dengan cepat dalam sekejap. Dua orang sialan, mereka benar-benar membuat kita berantakan. Sialan, sial. Saat aku menangkapmu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Dua pria kuat di alam bertujuan itu meraung lagi dan lagi. Sebagai orang kuat di alam aspirasional, dia adalah orang kuat tertinggi di benua kuno ini, yang dipuja oleh ribuan orang. Namun, pada saat ini, pedang Lin Bai dan Hei Luo Jianjiu membuat mereka sangat malu. Mereka bagaimana tidak marah. Terlebih lagi, budidaya Lin Bai dan Hei Luo Jianjiu masih jauh di belakang mereka, yang membuat mereka semakin terhina, dan mereka bersumpah untuk membunuh Lin Bai dan Hei Luo Jianjiu. Segera, dua orang kuat di alam aspirasi datang mengejar mereka.
Pria jangkung dan kuat di alam aspirasi mana yang pergi memburu Heiluo Jianjiu? Dan kurcaci itu, orang kuat di alam aspirasional, datang untuk memburu Lin Bai. Ayo pergi, Lan Yuxin, kita tidak bisa membunuh mereka. Lin Bai berkata kepada Lan Yuxin saat dia terbang. Menggunakan teknik rahasia penyegelan surga 2 kali berturut-turut sangat menguras tenaga Lan Yuxin. Wajahnya tampak sedikit pucat dan lemah. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, dia mengangguk sedikit dan ingin berbalik dan pergi bersama Lin Bai. Namun, setelah dia menggunakan teknik rahasia penyegelan surga 2 kali, energi spiritual di tubuhnya terkuras dalam jumlah besar, dan sekarang dia tidak dapat lepas dari tangan prajurit alam Ascension. Lin Bai, pergilah dulu, aku akan menghentikannya. Lan Yuxin juga tahu bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya tidak dapat lagi mendukung pelariannya saat ini. Dalam hal ini, dia sebaiknya kembali dan mengulur waktu. Untuk Lin Bai. Awalnya, Lin Bai hendak melarikan diri, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, Lin Bai tiba-tiba berbalik dan menatap Lan Yuxin. Bayi kecil, jika kamu mencari kematian, aku akan membantumu. Kedua kurcaci di alam bercita-cita datang ke alam bercita-cita untuk mengejar Lin Bai. Mereka bertemu Lan Yuxin di jalan, dengan ekspresi garang di wajahnya, dan memukul bahu Lan Yuxin dengan telapak tangan. Lan Yuxin memuntahkan darah di tempat, terbang mundur ratusan meter, dan mendarat di tanah sekarat. Secara kebetulan, Lan Yuxin jatuh di depan Lin Bai. Lan Yuxin. Lin Bai buru-buru berhenti dan menatap Lan Yuxin. Lan Yuxin memandang Lin Bai dengan lemah dan berkata, "Ayo, Lin Bai." Lin Bai melihat wajah Lan Yuxin yang lemah dan pucat, dan kemarahan mulai berkobar di dalam hatinya. Tidak ada di antara kalian yang bisa pergi hari ini. Kurcaci di alam aspirasi bergegas mendekat dengan raungan marah. Bab 2633 kekuatan menelan 1 juta meter. Dua orang di alam aspirasi, satu tinggi dan satu pendek, datang untuk menyerang Lin Bai dan Heiluo Jianjiu, dengan bantuan metode rahasia Lan Yuxin untuk menyegel langit, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh dua orang kuat di Aiming ini. Dunia. Namun, Lin Bai dan yang lainnya masih salah perhitungan tentang orang kuat di alam aspirasi. Meskipun Lin Bai, Heiluo Jianjiu, dan Lan Yuxin bertarung mati-matian, mereka tetap tidak bisa mengejar mereka. Saat mereka berdua berdiri dari tanah, Lin Bai sudah berniat untuk berhenti. Tetapi pada saat ini, Lan Yuxin menggunakan teknik rahasia penyegelan surga 2 kali berturut-turut, yang menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual di tubuhnya. Kedua ahli alam aspirasi itu mendekati langkah demi langkahnya. Dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri, jadi dia ingin tinggal dan membantu Lin Bai menunda sebentar dan membiarkan Lin Bai pergi dulu. Hati giok biru. Lin Bai tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat hati giok biru itu terbang terbalik dan mengenai kakinya. Pakaian putihnya berlumuran darah, wajahnya lemah dan pucat, dan dia terbaring di tanah sekarat. Dia memandang Lin Bai dan berkata, "Cepat pergi, Lin Bai." Lin Bai berjalan mendekat, mengambil Lan Yuxin dari tanah, dengan wajah muram, dan menatapnya lagi. Ketika pria pendek itu bercita-cita menjadi pria kuat di alam ding, wajahnya menunjukkan jejak niat membunuh yang sangat dingin. Pada saat ini, kurcaci itu bercita-cita naik tahta dengan sedikit cibiran, berjalan menuju Lin Bai selangkah demi selangkah, dan berkata sambil mencibir, tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk pergi hari ini. Melihat betapa baiknya dirimu, kalau begitu kami akan mengirimmu menjadi sepasang orang yang menyedihkan di jalan Huangkuan. Silakan. Menderita kematian. Kurcaci di alam aspirasional menyipitkan matanya dengan niat membunuh. Dia bergoyang dan bergegas menuju Lin Bai. Kekuatan yang kuat di tubuhnya mengguncang Jiu Xiao Yunwei, dan pukulan ini mengenai kepala siang Lin Bai. Jika tidak terjadi apa-apa, dia pasti akan terbunuh seketika. Lin Bai, yang terluka parah, merasakan kekuatan yang kuat datang, dan buru-buru berseru, "Lin Bai, cepat pergi, aku akan menanggung pukulan ini." Tetapi pada saat ini, Lin Bai memandang Lan Yuxin dengan wajah tanpa ekspresi. Tekan, melangkah keluar, datang ke Lan Yuxin, dan berkata dengan suara dingin, "Beristirahatlah yang baik di sini, dan ketika aku membunuh orang ini, aku akan membawamu ke Tianming Pass untuk menyembuhkan lukamu." Lin Bai melihat melewati Lan Yuxin dan melihat pada orang itu. Pria pendek itu berada di alam aspirasional, dengan sedikit kekejaman di wajahnya. Guntur ilahi Aoki. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Dengan pemikiran di benak Lin Bai, pedang terbang itu berkumpul kembali. Susunan pedang mengembun, dan Aoki Divine Thunder melindungi tubuh. Pada saat ini, ketika pria pendek di alam aspirasional melihat bahwa Lin Bai berencana untuk memenangkan pertarungan dengannya,
senyuman menghina tiba-tiba muncul di bibirnya. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Jadi bagaimana jika kamu adalah orang suci putra Akademi Dongsu? Dalam menghadapi kekuatan absolut, kamu tidak bisa. Tidak ada cara untuk melawan. Pukulan itu jatuh, dan kekuatan itu mengguncang Bahuang. Terdengar suara gemuruh yang keras. Ketika kurcaci itu meninju, Aoki Divine Thunder di tubuh Lin Bai langsung hancur, dan pedang terbang itu rusak parah dan segera terbang keluar. Lin Bai juga terbang mundur, mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Lin Bai, berhentilah berkelahi, kamu bukan tandingannya, cepat pergi. Lan Yuxin menyaksikan Lin Bai dipukul dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, dan berteriak dengan tergesa-gesa. Kurcaci itu bertanya sambil tersenyum, apakah kamu melihatnya? Kamu tidak berarti seperti semut di hadapanku, dan kamu masih ingin bertarung denganku. Kamu hanya mencari kematian. Wajah Lin Bai pucat, dan sang protagonis berlumuran darah. Dia berdiri di tanah, memandangi alam aspirasi kurcaci itu dengan dingin, dan mencibir, dengan kekuatanku saat ini, mungkin mustahil untuk membunuhmu. Lalu aku ingin tahu tingkat kekuatan apa diperlukan untuk membunuhmu. Di mana pembunuhannya? Lin Bai berteriak dengan ekspresi acuh tak acuh. Pria pendek di alam aspirasi memandang Lin Bai dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Saat ini, dia melihat Lin Bai bertingkah aneh. Lin Bai terlihat berlutut di tanah dengan satu lutut, telapak tangan kanannya menekan tanah, matanya muram dan wajahnya garang. Klan menelan langit menggunakan darah semua makhluk di dunia sebagai kekuatan budidaya. Darah iblis dihormati. Namun, darah prajurit juga efektif. Tetapi sebagai umat manusia, saya, Lin Bai, saya tidak mau menggunakan darah ras manusia sebagai kekuatan kultivasi. Karena kekuatannya, dia jarang menggunakan jiwa pedang pemakan untuk menyerap darah para pejuang. Hari ini Dongsu akan dihancurkan dan semuanya akan dihancurkan. Aku tidak punya cara lain. Para prajurit yang mati di wilayah ini hari ini akan membantuku. Uluran tangan. Jika kamu mati, aku akan menelan darahmu dan memurnikannya menjadi kekuatanku sendiri. Aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku untuk memenangkan perang ini untukmu, dan aku tidak akan pernah mundur. Lin Bai menekan tangan kanannya ke bumi. Pada saat ini, mata Lin Bai mulai semakin dalam, dan pupil matanya tampak sebesar dan sedalam langit berbintang. Jiwa pedang yang memakan perlahan mulai beredar di tubuh Lin Bai. Kekuatan menelan yang kuat mengalir dari telapak tangan Lin Bai ke bumi. Pada saat ini, kekuatan melahap menyebar, dengan cepat menyerap darah dalam jarak 100 meter di sekitar Lin Bai. Lan Yuxin memandang Lin Bai yang berlutut di tanah dengan ekspresi ngeri pada saat ini. Lan Yuxin tiba-tiba merasakan sedikit fluktuasi di bawah bumi. Lan Yuxin menundukkan kepalanya dan melihat bahwa di dalam tanah, ada bekas darah yang perlahan mengalir ke satu arah seolah-olah hidup. Dan arah ini adalah arah Lin Bai, dan kemana perginya darah adalah tangan kanan Lin Bai yang menekan bumi. Tampaknya ada medan magnet khusus dalam jarak 100 meter di sekitar Lin Bai, menarik darah di sekitarnya. Jarak 100 meter saja tidak cukup. Wajah Lin Bai berubah muram saat dia menelan jiwa pedang di tubuhnya, dan kekuatannya meningkat secara dramatis. Pada saat ini, kekuatan melahap menyebar dan menyebar hingga 1000 meter. 1000 meter tidak cukup, ayo lagi. Lin Bai mengertakkan gigi, dan kekuatan melahap jiwa pedang masih diaktifkan, menyebar dari jarak 1000 meter ke jarak 10.000 meter. 10.000 meter tidak cukup, perluas lebih jauh. Lin Bai meraung di dalam hatinya, dan kekuatan melahap jiwa pedang menyebar seketika. Dari bawah bumi, mereka terus terbang keluar. Tanah yang diselimuti oleh kekuatan melahap ini mula-mula mencapai 100 meter, lalu 1000 meter, lalu 10.000 meter, dan sekarang telah mencapai 100.000 meter, 200.000 meter, 300.000 meter, dan 1 juta meter. Kekuatan melahap telah menyelimuti jutaan meter daratan di sini. Hampir sepertiga wilayah sebelum Destiny Pass termasuk dalam kekuatan melahap Lin Bai. Telan jiwa pedang, hisap untukku. Lin Bai mengertakkan gigi dan meraung, merasakan kekuatan melahap akan mencapai batasnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kekuatan melahap jiwa pedang melahap datang. Dalam 1 juta meter, darah yang tumpah di tanah segera melonjak dan mengalir menuju Lin Bai. Huhu, terdengar suara aneh datang dari langit dan bumi. Apa yang terjadi? Mengapa aku merasa ada yang tidak beres? Banyak prajurit dari Akademi Dongsu dan prajurit Sekte Iblis melihat sekeliling dengan aneh. Mereka merasakan ada yang tidak beres antara langit dan bumi, namun mereka tidak menemukan apa yang salah. Namun tak lama kemudian, mereka tertarik dengan pertempuran di depan mereka.
Mereka berhenti berpikir dan mulai membunuh musuh dengan gila-gilaan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa noda darah yang berserakan di tanah pada saat ini tampak hidup di tanah, berkumpul dengan liar ke satu arah. Dan arah ini adalah arah Lin Bai. Bab 2634 Metode Rahasia Seni Bela Diri. Telan Tuhan. Di negeri sebelum Tianming Pass, akibat perang, ribuan gunung dipindahkan dan gunung-gunung tersebut hancur, menyisakan daratan yang luas. Di negeri ini, ada banyak prajurit hitam dan putih yang bertarung dengan sengit. Karena ada orang yang berkelahi, maka akan ada kematian dan darah. Dalam 3 jam sejak prajurit Sekte Iblis dan prajurit Akademi Dongzu bertempur di depan jalur Tianming, ribuan prajurit telah jatuh, dan darah mereka telah menyebar di tanah ini dan menyebar ke suatu area. Pada saat ini, bumi diwarnai merah, dan semua darah di tanah dikuras habis oleh Lin Bai. Kekuatan energi dan darah yang tak ada habisnya dimurnikan dalam jiwa pedang yang memangsa, diubah menjadi kekuatan spiritual yang mengepul, dan disuntikkan ke dalam tubuh Lin Bai. Terobosan. Lin Bai menengadah ke langit dan meraung. Setelah kekuatan spiritual yang kuat disuntikkan ke dalam tubuh Lin Bai, ranah kultivasi Lin Bai mulai mengendur. Segera, kultivasi Lin Bai dengan cepat mencapai puncak kematian dan kesulitan tingkat ketiga. Dalam sekejap, dia berhasil menembus tingkat kematian dan kesulitan keempat. Kematian dan kesulitan tingkat keempat tidaklah cukup. Terus menerobos. Wajah Lin Bai muram, dan dia menekan telapak tangannya ke bumi, terus-menerus memurnikan kekuatan darah yang ditelan di bawah bumi, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual, dan menyuntikkannya ke wajah Lin Bai di Dantian Bai. Segera, budidaya Lin Bai mencapai puncaknya lagi, menerobos dunia. Kematian dan kesulitan tingkat kelima. Lanjutkan. Lin Bai menatap pria pendek di alam aspirasional dengan ganas. Sekarang, kultivasi Lin Bai di tingkat kematian dan kesulitan kelima tidak cukup untuk membunuh pria kuat di alam aspirasional ini. Dunia. Heiluo Jianjiu, yang sedang dalam pelarian, tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dengan dunia di sekitarnya. Dialah yang pertama berhenti dan diam-diam mengamati dunia di sekitarnya. Tapi setelah beberapa saat, Heiluo Jianjiu tampak terkejut dan melihat ke bawah ke tanah di bawah kakinya. Bumi tetaplah bumi, tidak ada yang abnormal. Namun pada saat ini, Heiluo Jianjiu mengangkat pedang raksasa di tangannya, dan tiba-tiba menusuk tanah dengan pedang tersebut, lalu ketika pedang raksasa itu dicabut lagi. Heiluo Jianjiu melihatnya. Dia menyipitkan matanya dan melihat darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir di bawah bumi, seolah-olah disedot secara paksa. Kekuatan macam apa ini? Heiluo Jianjiu melihat darah yang mengalir di bawah tanah, dan dia bisa merasakan bau darah. Dan seiring dengan banyaknya darah yang terhisap, bau darah di bumi juga banyak hilang. Kematian dan kesulitan tingkat ke-6. Tingkat kultivasi Lin Bai menerobos lagi pada saat ini, mencapai tingkat kematian dan kesulitan ke-6. Pada saat ini, jiwa pedang yang tertelan di tubuh Lin Bai bergetar hebat, dan getaran hebat terdengar di benak Lin Bai. Pada saat yang sama, sebuah kitab suci yang luar biasa muncul di benak Lin Bai. Teknik rahasia jiwa bela diri. Dewa Telan. Lin Bai sedikit terkejut saat melihat teknik rahasia jiwa bela diri yang muncul di benaknya, dan berkata dalam hatinya, saya telah memahami teknik rahasia jiwa bela diri yang baru. Jiwa bela diri ini teknik rahasia disebut menelan dewa. Metode jiwa rahasia adalah kekuatan yang bangkit secara alami setelah membangkitkan jiwa bela diri. Roh bela diri yang berbeda memiliki metode rahasia yang berbeda. Misalnya, mata dewa ruang dan waktu Lan Yuxin, semangat bela diri yang terbangun adalah metode rahasia untuk menyegel langit. Dan Lin Bai juga membangkitkan metode rahasia seni bela diri. Hingga saat ini, jiwa pedang pemakan Lin Bai telah membangkitkan 3 rahasia jiwa bela diri yang berbeda. Metode rahasia jiwa bela diri yang pertama adalah pencarian jiwa, yang dapat memaksa Anda untuk melihat ingatan seorang pejuang. Metode rahasia jiwa bela diri yang kedua adalah dengan melanggar larangan, yang dapat mematahkan semua larangan lingkaran sihir di dunia. Metode rahasia jiwa bela diri yang ketiga adalah Zige, yang dapat menghancurkan semua senjata ajaib di dunia. Tapi sekarang, Lin Bai telah membangkitkan metode rahasia jiwa bela diri keempat, yang disebut Dewa Menelan. Metode rahasia menelan jiwa bela diri dapat menggunakan kekuatan menelan jiwa pedang untuk menelan kekuatan budidaya seorang pejuang ke dalam tubuh dan mengubahnya menjadi segel budidaya. Segel budidaya ini memungkinkan tuan rumah memilikinya dalam waktu singkat. Kekuatan seorang pejuang. Teknik rahasia jiwa bela diri ini benar-benar dapat menelan budidaya seorang pejuang. Dan itu juga memungkinkan saya untuk meminjam segel budidaya ini dalam waktu singkat untuk mendapatkan kekuatan budidaya prajurit. Lin Bai berkata sedikit terkejut.
Melihat gerakan rahasia seni bela diri ini, Lin Bai merasa sangat gembira di dalam hatinya. Ini tidak diragukan lagi memberi masalah pada Lin Baixue. Tapi kemudian, Lin Bai juga menjadi tenang, dan dia menemukan kelemahan fatal dari metode rahasia jiwa bela diri ini. Setiap segel budidaya yang tertelan hanya bisa ada satu, dan segel budidaya ini akan berubah seiring waktu. Itu semakin lemah karena kehilangan. Waktu yang diperlukan untuk mengembunkan segel budidaya tidak akan lebih dari 3 bulan. Dengan kata lain, bahkan jika saya ingin melahap budidaya prajurit dan memadatkan segel budidaya ini juga akan hancur dan terbuka dengan sendirinya dalam waktu 3 bulan. Tetapi 3 bulan sudah cukup. Mata Lin Bai berbinar. Dan dengan kebangkitan seni bela diri rahasia di tubuh Lin Bai, tingkat kultivasi Lin Bai kini telah mencapai tingkat kematian dan kesulitan ke-7. Pria pendek di depannya, yang bercita-cita menjadi juara, melihat Lin Bai hanya berlutut dengan satu kaki dan berjabat tangan di tanah. Kultivasinya terus meningkat di sini. Dari kematian dan kesulitan tingkat ketiga tadi, dia kini telah mencapai tingkat kematian dan kesulitan ke-7. Situasinya. Teknik jahat macam apa yang dipraktikkan anak ini yang benar-benar membuat tingkat kultivasinya meningkat pesat dalam waktu singkat. Dia telah mencapai tingkat kematian dan kesulitan ke-7. Apakah tidak ada batasan untuk kejahatan ini? Teknik, bisakah kamu mengatakan itu? Apakah dia akan menerobos ke alam Ascension di sini? Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia terus menerobos. Pakar alam Ascension pendek itu meraung dengan marah, dan dengan gerakan tubuhnya, dia bergegas menuju Lin Bai. Pada saat ini, saat pria pendek di alam aspirasi bereaksi, kekuatan yang kuat datang, mengganggu proses menelan Lin Bai. Lin Bai segera mengangkat matanya dan menatap pria pendek di alam aspirasional, dengan sedikit ketidakpedulian di wajahnya. Lin Bai, ambil nyawamu. Teriak pria pendek itu dengan marah. Aku telah mencapai tingkat ke-7 kematian dan kesulitan, mari kita coba untuk melihat apakah aku bisa bertarung denganmu. Lin Bai membuat penilaian dasar dalam pikirannya tentang kekuatan pria pendek di tingkat puncak. Lin Bai menilai bahwa kekuatan pria pendek di alam Ascension ini seharusnya hanya berada di sekitar alam Ascension tingkat pertama. Lin Bai mengangkat tangan kanannya yang bertumpu di tanah, berdiri dari tanah, dan menatap dingin aspirasi pria pendek itu. Pada saat ini, pria pendek dari alam Ascension bergegas dengan cepat, dan kekuatan alam Ascension terus meraung. Kematian. Pria pendek dari alam aspirasi itu meraung dan meninju tubuh Lin Bai. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Lin Bai akan dipukuli berkeping-keping oleh kekuatan pukulan tersebut. Pada saat ini, kesombongan tiga warna Lin Bai melintas ilmu pedang Tongtian. Kekuatan pendekar pedang Tongtian sekali lagi meningkatkan kekuatan Lin Bai, dari kesulitan kematian tingkat ke-7 ke kesulitan kematian tingkat ke-8. Pada saat ini, tubuh Lin Bai bergerak, dan pedangnya seperti naga yang keluar dari laut, mengenai tubuh prajurit pendek yang mendambakan kejuaraan. Dengan keras, terjadilah pukulan di antara keduanya, dan mereka berdua tersingkir. Ahli alam bertujuan pendek itu terlempar mundur 3 langkah. Sementara Lin Bai terlempar mundur 100 meter. Apa? Pakar Aiming Realm yang pendek tampak ngeri. Dia adalah pria Aiming Realm yang kuat. Sekarang dia memukul Lin Bai secara langsung. Lin Bai tidak hanya tidak mati, tetapi dia hanya mundur 100 meter. Lin Bai mengangkat kepalanya saat ini, sepertinya aku sekarang memiliki modal untuk bertarung denganmu. Keadaan aspirasi kurcaci itu memandang Lin Bai dengan ngeri. Baru saja, Lin Bai masih seperti semut di matanya. Keberadaan, tapi sekarang Lin Bai mampu memblokir pukulannya secara langsung. Sungguh mengerikan keberadaannya. Apakah kamu monster? Kurcaci itu bertanya dengan ngeri. Bab 2635 menelan metode misterius. Apakah kamu monster? Kalimat sederhana seperti itu sudah penuh dengan penilaian pria pendek terhadap Lin Bai. Setelah mendengar ini, Lin Bai hanya tersenyum dingin, mengangkat pedang iblisnya dan segera menyerang pria itu. Cahaya pedang yang tajam menyapu langit dan menebas ke arah pria itu. Teknik pedang pembunuh naga. Teknik pedang pembunuh naga yang kuat terus digunakan satu demi satu, dan diledakkan. Meskipun ahli alam bertujuan pendek terguncang, dia tidak kehilangan semangat juangnya. Sekarang dia terus menampilkan seni bela diri dan menghadapi Lin Bai secara langsung. Dalam sekejap mata, Lin Bai bertarung ratusan ronde dengan orang pendek dan kuat di alam aspirasi ini. Namun dalam ratusan ronde ini, meski Lin Bai tidak unggul, dia tidak merasa malu seperti sebelumnya. Namun, dampaknya terhadap aspirasi pria pendek ke level teratas saat ini sangat besar. Semakin dia bertarung dengan Lin Bai, semakin dia merasa takut terhadap Lin Bai.
Anak ini terlalu jahat. Kita tidak bisa membuang waktu bersamanya lagi. Kita harus membunuhnya sesegera mungkin. Wajah pria pendek itu berubah menjadi keras, dan kekuatan alam aspiring di tubuhnya meledak tak terkendali pada saat ini. Dia mencubit formula ajaib dengan satu tangan, menekan segelnya, dan menyerang Lin Bai. Tinju pemakan hati. Kekuatan pria pendek dan kuat di alam bertujuan datang tiba-tiba. Sebuah pukulan mengenai bahu Lin Bai segera merasakan suara keras di bahunya, tulang-tulang di bahunya langsung hancur, dan di saat yang sama, tubuh Lin Bai juga terluka parah. Bang! Lin Bai terbang terbalik dan mendarat 100 meter jauhnya dalam kondisi yang menyedihkan. Melihat Lin Bai terjatuh lagi, pria pendek dari alam aspirasi itu mencibir dan berjalan mendekat dan berkata, "Nak, aku hampir terbalik di selokan. Aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak kartu truf. Tapi itu sia-sia di saat ini. Alam budidaya kesenjangannya tidak dapat dibuat dengan kartu truf. Alam aspirasional adalah alam aspirasional. Bahkan jika Anda adalah pejuang sempurna di alam kematian dan kesulitan, bahkan jika Anda kuat, Anda tetap tidak ada cocok untukku." Pria pendek di alam aspirasional berjalan mendekat, dia meraih leher Lin Bai, mengangkat Lin Bai dari tanah, dan berkata sambil mencibir. Lan Yuxin melihat bahwa Lin Bai masih tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, dan berkata dengan ngeri, "Lin Bai." Lin Bai dicengkeram lehernya oleh pria pendek itu, dan dia diangkat dari tanah dengan lemah, miliknya wajah pucat. Pria pendek di alam aspirasi berkata dengan dingin, "Jika penguasa sekte tidak memberikan perintah untuk membawamu kembali hidup-hidup, jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Tapi tidak apa-apa, ketika kamu sampai di alam aspirasi. Tuan sekte, aku akan mempercayaimu. Kamu tidak akan hidup lebih lama lagi." Pria pendek di alam aspirasi mencibir. Lin Bai tampak pucat saat ini. Dia membuka matanya dan menatap orang kuat di alam Ascension. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu benar. Kekuatan alam Ascension memang luar biasa. Ada terlalu banyak perbedaan dalam kultivasi level. Tidak ada perbedaan sama sekali. Kekuatan perlawanan. Tetapi, bagaimana jika saya memiliki kekuatan untuk mencapai level teratas?" Lin Bai memandang pria pendek di level atas dengan dingin dan tersenyum. Ahli singkat alam bertujuan berkata dengan dingin, Putra suci Lin Bai, mungkin jika tidak ada pemberontakan Dongsu ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam bertujuan, dan bahkan melangkah lebih jauh dari saya, mencapai puncak alam bertujuan. Ada. Tetapi sekarang, kamu tidak memiliki kesempatan ini." Pria pendek itu bertanya sambil tersenyum. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di belakang pria pendek di alam aspirasi. Orang ini adalah pria jangkung di alam aspirasi yang telah mengejar Hei Luo Jianjiu sebelumnya. "Singkat, apa kabar?" Pria jangkung itu bertanya segera setelah kembali dari alam aspirasi. Pria pendek di alam aspirasi berkata dengan dingin, "Tentu saja saya menangkapnya, bagaimana dengan Anda?" Pria jangkung di alam aspirasi berkata dengan suara dingin, "Anak itu berlari terlalu cepat, masuk ke kerumunan dan menghilang. Saya mencari beberapa saat, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Aku akan mencari jalan dan aku akan kembali untuk membantumu. Karena kamu telah menangkap Lin Bai, ayo pergi." Pria jangkung dari alam aspirasi berkata dengan dingin, "Jangan biarkan penguasa klan menunggu terlalu lama." Kurcaci dari alam aspirasi Wei Wei mengangguk, "Bawa Lin Bai dan pergi dari sini." Tetapi pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekannya di atas kepala Lin Bai, matanya bersinar, dan kekuatan aneh keluar dari tubuh Lin Bai. Teknik rahasia jiwa bela diri. Melahap dewa. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan pikiran kurcaci itu. Dengan ekspresi marah di wajahnya, dia hendak meninju Lin Bai, "Kamu bajingan, apakah kamu mencari kematian?" Dengan raungan, dia mengangkat tinjunya dan memukul Lin Bai. Tetapi pada saat ini, kurcaci di alam kenaikan terkejut menemukan bahwa kekuatan kultivasinya menurun dengan cepat. Hanya dalam beberapa menit, dia jatuh dari alam kenaikan tingkat pertama ke kesempurnaan besar kematian dan kesulitan. Setelah itu, terus mengalami penurunan. Kematian dan kesulitan tingkat ke-9. Kematian dan kesulitan tingkat ke-8. Ketika tinju kurcaci itu mengenai Lin Bai di alam kenaikan, kekuatan kultivasinya hanya berada pada tingkat kematian dan kesulitan tingkat ke-6. Pukulan ini tidak dapat melukai Lin Bai sama sekali. "Kultivasi saya. Tidak, kultivasi saya." Jeritan melengking keluar dari mulut aspirasi kurcaci ke atas. Kultivasinya terus mengalir melalui bagian atas kepalanya dan masuk ke tubuh Lin Bai.
Kekuatan kultivasi dari alam aspirasi kurcaci ini memadatkan tanda putih di dantian Lin Bai, di sebelah pil 5 elemen ilahi, dan kekuatan kultivasi ini ada di tanda ini di atas. Ah, tidak. Aspirasi kurcaci untuk naik tahta ada di tangan Lin Bai, dan jeritan kesakitan terdengar terus-menerus. Tingkat kultivasinya dengan cepat turun dari alam aspirasi tingkat pertama hingga dia kembali ke tahap fana lagi. Lin Bai mencibir dan melepaskan telapak tangannya. Kurcaci itu jatuh ke tanah tanpa daya. Dia menatap Lin Bai dengan ekspresi ngeri, seluruh tubuhnya gemetar. Sampai sekarang, dia tidak tahu apa yang terjadi. Tingkat kultivasi saya. Kurcaci itu jatuh ke tanah dan menatap Lin Bai dengan ngeri. Tapi sekarang tingkat aspirasi kurcaci itu tidak lagi sekuat tingkat aspirasi pemiliknya. Dia sekarang adalah manusia fana, dan dia bahkan bukan tandingan seniman bela diri tingkat pertama. Semua kekuatan kultivasi di tubuhnya telah diambil oleh Lin Bai. Lin Bai mencibir dan berkata, "Terima kasih atas kekuatan kultivasi Anda." Pria pendek di alam aspirasional memandang Lin Bai tanpa daya, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. 300 tahun kerja keras. Kurcaci dalam kondisi aspirasional meraung lemah di dalam hatinya. Latihan keras selama 300 tahun semuanya diambil hari ini. Dia menjadi manusia fana yang bahkan bukan tandingan seniman bela diri tingkat pertama. Pria jangkung dalam keadaan aspirasional berkata dengan dingin, "Kurcaci, tunggu apa lagi? Bawa Lin Bai pergi secepatnya. Jangan biarkan pemimpin sekte menunggu, jika tidak, kita semua akan menderita." Kurcaci itu jatuh ke tanah dan berkata kepada pria jangkung dalam kondisi aspirasional meraung dengan marah, "Dia mengambil kultivasi saya. Sekarang saya adalah manusia fana tanpa kekuatan spiritual. Bunuh dia untuk saya, bunuh dia." Apa? Dia memandang Chaozi dan Lin Bai dengan percaya diri, matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Bab 2636 Meterai Budidaya. Bantu aku membunuhnya, bantu aku membunuhnya, bantu aku mendapatkan kembali kultivasiku. Kurcaci di alam aspirasi terus berteriak pada pria jangkung itu. Pria jangkung itu juga mengerti apa yang telah terjadi. Dia memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata, "Wah, apa yang kamu lakukan padanya?" Lin Bai mencibir dan berkata, "Aku baru saja meminjam kekuatannya." Pada saat ini, Lin Bai mencibir Bai Nei melihat ke dalam dan melihat bahwa di dantiannya, di sebelah pil ilahi 5 elemen, ada tanda yang mirip dengan pil ilahi. Ini adalah tanda yang dibentuk oleh pengembangan alam aspirasi pria pendek. Biarkan aku mencoba dan melihat apakah metode rahasia menelan jiwa para dewa ini benar-benar sekuat itu. Lin Bai berpikir dalam hatinya, dan kekuatan pil ilahi 5 elemen berhenti meluap, jadi kekuatan datang dari segelnya. Budidaya, dan dengan cepat mengisi tubuh Lin Bai. Pada saat ini, budidaya Lin Bai telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Lin Bai, yang awalnya berada di alam kematian dan kesulitan tingkat ketujuh, sekarang memiliki kekuatan untuk mencapai alam aspirasi tingkat pertama. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata dengan senyum fanatik di wajahnya, "Apakah ini kekuatan alam aspirasi tingkat pertama? Ini memang jauh lebih kuat daripada kesulitan kematian." Pria jangkung itu memandang Lin Bai dengan ekspresi ngeri, dan dia tidak bisa menahan diri. Dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dia berkata dengan terkejut, "Baru saja, kekuatanmu berada di alam kesulitan tingkat ketujuh. Mengapa kamu tiba-tiba menjadi tingkat pertama dari alam aspirasional sekarang?" Setelah Lin Bai menjadi akrab dengan kekuatan alam aspirasional di tubuhnya, dia mengangkat matanya dan berkata, "Lihatlah pria jangkung yang ingin berada di alam teratas." Pada saat ini, Lin Bai juga dapat melihat bahwa tingkat kultivasi pria jangkung di alam aspirasi sama dengan pria pendek, dan mereka berdua berada di alam aspirasi tingkat pertama. "Ini dia pedangnya." Lin Bai memandang pria jangkung di alam aspirasional dan berkata sambil tersenyum dingin. Pedang iblis yang jatuh ke tanah segera terbang dan jatuh ke tangan Lin Bai. Memegang pedang iblis, Lin Bai berjalan menuju cita-cita pria jangkung untuk mencapai puncak. Pria jangkung di alam aspirasional berkata dengan dingin, "Tidak peduli apa yang kamu lakukan pada kurcaci itu, kamu pasti akan mati hari ini." Saat dia berbicara, kekuatan pria jangkung di alam aspirasi tiba-tiba meningkat tajam, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan belakang datanglah ke tubuh Lin Bai. Ekspresinya sangat tajam, dan dengan telapak tangan ini, dia ingin mengalahkan Lin Bai sampai dia bahkan tidak bisa berdiri. Tetapi pada saat ini, senyuman dingin muncul di wajah Lin Bai, mencari kematian. Saat dia berbicara, Lin Bai mengangkat pedangnya dan menebas dengan sinar pedang yang menembus langit dan bumi. Gemuruh. Cahaya pedang ini merobek langit, menghancurkan awan, dan mengenai tubuh pria jangkung di alam aspirasional. Dalam sekejap,
Pria jangkung di alam aspirasional dikirim terbang oleh pedang Lin Bai. Engah. Pria jangkung di alam aspirasi memuntahkan seteguk darah, terbang mundur beberapa ratus meter, dan menatap Lin Bai dengan ngeri. Bagaimana ini mungkin? Aspirasi pria jangkung ke puncak itu penuh dengan kepanikan. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar berhasil dipukul mundur oleh pedang Lin Bai. Kematian. Pada saat ini, Lin Bai melintas, bergegas menuju aspirasi pria jangkung itu, dan menyerang langsung ke tenggorokan pria itu dengan pedang tajam. Tidak. Pria jangkung di alam ascension berteriak, dan segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memadatkan perisai pertahanan. Pada saat yang sama, dia meraung, saya benar-benar orang kuat di alam ascension. Bahkan jika kamu menggunakan cara jahat untuk mendapatkan alam kenaikan, kekuatan hanyalah kekuatan eksternal. Kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Pria jangkung itu berkata dengan dingin. Benarkah? Lin Bai mencibir dengan jijik, dan jatuh dengan pedangnya. Cahaya pedang yang tajam menembus semua pertahanan tubuh pria jangkung itu, dan pedang itu langsung menuju ke tenggorokan. Sebuah pedang menembus tenggorokan dan darah berceceran di mana-mana. Ini. Sampai pria jangkung di alam aspirasional ditikam melalui tenggorokan oleh Lin Bai dengan pedang, dia masih memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Lin Bai menghunus pedangnya, dan pria jangkung itu langsung jatuh ke tanah. Seorang pria kuat yang bercita-cita mencapai alam teratas mati di tangan Lin Bai. Tetapi pada saat ini, setelah Lin Bai membunuh orang ini, segel kultivasi di dantian tubuhnya muncul dengan retakan padat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Meskipun Lin Bai menemukan celah pada segel budidaya, dia mengabaikannya. Setelah membunuh pria jangkung, Lin Bai berbalik dan berjalan menuju aspirasi pria pendek itu. Kamu mengambil kultivasiku. Pria pendek di alam aspirasional memandang Lin Bai dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Tidak ada teknik di dunia yang dapat secara paksa merampas kultivasi seorang pejuang. Kecuali kamu memiliki roh bela diri iblis yang paling jahat di dunia ini. Prajurit yang bisa berkultivasi ke alam aspirasi bukanlah orang bodoh. Dengan metode yang berbahaya dan tidak dapat diprediksi, Dwarf Aiming Realm segera memberikan tebakan yang menakutkan. Roh bela diri iblis pastilah kekuatan dari roh bela diri iblis yang begitu menakutkan. Terima kasih atas kekuatan kultivasi Anda, saya akan memanfaatkannya sebaik-baiknya, kata Lin Bai dingin. Kurcaci di alam aspirasional tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, hahaha, sama-sama, saya akan menunggumu di jalan Huang Kuan. Saya yakin tidak akan lama lagi Anda akan turun ketemukan aku. Semangat bela diri iblis. Roh bela diri iblis, dunia ini tidak dapat mentolerir kekuatan mereka. Sekali suatu hari, kamu mengekspos roh bela dirimu, seluruh dunia akan dihukum, dan kamu tidak akan punya cara untuk melarikan diri. Kata Kurcaci sambil tersenyum liar. Lin Bai tampak acuh tak acuh, dan jatuh dengan pedangnya, membunuh Kurcaci di alam aspirasional dengan pedangnya. Melihat mayat Kurcaci di alam ascension, Lin Bai berkata dengan dingin, aku tahu teror roh iblis lebih baik darimu. Setelah membunuh dua orang kuat di alam ascension, Lin Bai berjalan menuju Lan Yuxin. Pada saat ini, segel kultivasi di dantian Lin Bai meredup, dan kultivasi Lin Bai kembali ke tingkat kematian dan kesulitan ketujuh. Lin Bai, kamu. Lan Yuxin memandang Lin Bai dengan ngeri. Apa yang terjadi tadi disaksikan oleh Lan Yuxin. Lan Yuxin melihat bagaimana Lin Bai tiba-tiba menerobos ke tingkat ketujuh kematian dan kesulitan. Lan Yuxin juga melihat bagaimana Lin Bai tiba-tiba memiliki kekuatan untuk mencapai alam aspirasi tingkat pertama. Lan Yuxin melihat bagaimana Lin Bai membunuh dua prajurit yang berada di alam aspirasional. Namun sepertinya pemandangan ini tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Lin Bai memeluk Lan Yuxin dan berkata dengan dingin, jangan bertanya terlalu banyak. Saya akan mengirimmu ke Tianming Pass untuk penyembuhan. Lin Bai mengambil Lan Yuxin dan berjalan langsung ke Tianming Pass. Lan Yuxin bersandar di dada Lin Bai menyuruhnya untuk tidak bertanya lagi, tapi Lan Yuxin tidak melanjutkan bertanya. Karena Lan Yu memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa jika dia terus bertanya, saya takut sekali Lin Bai mengungkapkan rahasia ini, itu akan menyebabkan fluktuasi yang lebih hebat daripada kekacauan di Dongzu. Lin Bai memegang Lan Jade Heart di pelukannya, melintasi formasi pemisahan 9 orang suci, dan kembali ke Destiny Pass. Kamu terluka parah. Tolong rawat lukamu dengan baik di Tianming Pass. Serahkan situasi pertempuran di luar kepada kami. Kata Lin Bai ringan. Lan Yuxin memandang Lin Bai dan berkata, kamu harus berhati-hati. Lin Bai mengangguk sedikit, menurunkan Lan Yuxin,
berbalik dan berjalan keluar dari Tianming Pass lagi, dan kembali ke medan perang. Pada saat ini, Lin Bai kembali ke medan perang, seperti kembalinya Dewa Kematian. Bab 2637 Dewa Kematian akan datang. Lin Bai keluar dari formasi pemisahan 9 orang suci lagi, muncul di udara di luar formasi, dan melihat ke tanah kacau di luar Tianming Pass. Melihat sekeliling, saya melihat tempat yang saya sebutkan penuh dengan darah dan mayat. Jeritan melengking dan seruan minta tolong dari para pejuang terus terdengar di telingaku. Bau darah yang menjijikkan memenuhi udara. Di jarak antara langit dan bumi, asap serigala ada di mana-mana, dan banyak pejuang yang berjuang untuk itu. Saat orang-orang kuat dari alam aspirasi Sekte Iblis bergabung ke medan perang, hal itu tampaknya mempengaruhi arah medan perang. Para prajurit Akademi Dongsu semuanya dikalahkan dalam waktu singkat, dan mereka terus mundur keluar Destiny Pass. Lin Bai berdiri di udara, tetapi dia tidak terburu-buru mengambil tindakan, sebaliknya, dia menutup matanya dan melihat segel kultivasi di dantiannya. Ini adalah segel budidaya alam aspirasi kurcaci. Ketika saya pertama kali memadatkannya, segel budidaya ini masih utuh, tetapi ketika saya baru saja menggunakan kekuatan segel budidaya, dia muncul. Retak. Dengan kata lain, setiap kali saya menggunakan segel budidaya, akan ada lebih banyak retakan pada segel budidaya, sampai pada saat itu runtuh dan hancur. Ini seperti air dalam cangkir. Minumlah sedikit, kurangi sedikit. Jika kamu minum perlahan, kamu masih bisa minum selama beberapa bulan. Jika saya minum banyak air, maka saya akan segera meminum air di dalam cangkir. Menelan roh bela diri dewa menurut pengenalan dalam metode rahasia, segel budidaya ini bisa hanya ada paling lama 3 bulan, dan akan hancur dengan sendirinya setelah 3 bulan. Dan jika saya terus menggunakan budidaya dalam 3 bulan ini, kekuatan segel akan mempercepat runtuhnya segel budidaya. Lin Bai berdiri di udara dan berkata dengan ekspresi muram. Segel budidaya ini sulit didapat. Jika kurcaci itu tidak ceroboh sekarang, saya tidak akan bisa menyerangnya secara diam-diam dengan metode menelan rahasia. Tetapi segel budidaya ini, meskipun demikian, bagus sekali, kan? Bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan eksternal. Pokoknya, dia akan pingsan dalam 3 bulan apakah aku menggunakannya atau tidak. Itu tidak sebaik membiarkanku bertarung dengan gembira sekarang. Ketika Lin Bai memikirkan hal ini, matanya tiba-tiba dia membuka matanya, dan 2 mata tajam keluar dari matanya. Kedua mata ini menyapu medan perang di depan, sepertinya sedang mencari lawan mereka. Pada saat ini, Lin Bai melihat bahwa di medan perang, Hua Muqing dikejar oleh orang kuat di alam aspirasi. Dia tidak punya cara untuk pergi ke langit dan tidak ada jalan ke bumi, dia akan dibunuh. Pada saat ini, Lin Bai berkata dengan dingin, "Pil ilahi 5 elemen, istirahatlah." Lin Bai berpikir, dan pil ilahi 5 elemen yang terus-menerus berjalan di dantiannya berhenti pada saat ini, dan cahayanya meredup. Pada saat ini, kekuatan kultivasi pada tingkat ke-7 kematian dan kesulitan di Lin Bai juga menghilang. Segel budidaya. Lin Bai meraung pada saat ini. Saat pil 5 elemen ilahi meredup, segel budidaya meledak dengan cahaya yang kuat. Kekuatan alam aspirasi tingkat pertama mengalir melalui tubuh Lin Bai lagi. Lin Bai mengangkat kepalanya dan melihat ke medan perang di kejauhan, sosoknya bergoyang, dan dia menembak. Teknik mengejar matahari hebat. Sekarang Lin Bai menggunakan kekuatan kultivasi di alam aspirasi tingkat pertama untuk mengaktifkan teknik mengejar matahari hebat. Lin Bai seperti matahari merah menyala, melewati langit, dan bergegas menuju langit dalam sekejap mata. Pusat medan perang. 2 pedang terbang mengelilingi Lin Bai. Di medan perang, Hua Muqing melarikan diri karena malu, wajahnya pucat, dan matanya yang indah melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Di belakangnya, seorang pria malang yang bercita-cita ke tingkat pertama dinasti Ding tertawa liar, hahaha, cantik kecil, begitu. Di mana kamu akan melarikan diri? Kamu tidak dapat lepas dari genggamanku hari ini. Ketika Hua Muqing mendengar ini, wajahnya menjadi pucat lagi, dan dia merasa sangat tidak mau. Mungkinkah aku benar-benar akan jatuh ke tangan orang ini hari ini? Hua Muqing tidak mau menyerah, mengertakkan gigi, dan sekali lagi menggunakan kultivasinya untuk melarikan diri. Cantik kecil, aku tidak ingin bermain denganmu lagi, ikutlah denganku. Saat dia berbicara, pria malang itu tertawa liar, dan pergi, muncul di belakang Hua Muqing, memegang Hua Muqing dengan satu tangan. Bahu cinta. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menuruti keinginanmu. Hua Muqing mengertakkan giginya saat ini, dan kekuatan kultivasi di tubuhnya terus meledak, bergegas menuju orang ini.
Hua Muking sudah berencana bertarung sampai mati. Pada saat ini, suara dingin datang, lepaskan dia. Hua Muking tertegun ketika dia mendengar suara itu dan melihat ke udara. Pria malang itu juga tertegun dan mendongak. Keduanya melihat seorang pria berwajah dingin jatuh di udara. Lin Bai. Hua Muking berteriak kaget. Pria ini jelas adalah Lin Bai yang telah kembali ke medan perang. Pria malang itu tertawa dan berkata, jadi kamu adalah Lin Bai. Aku sudah lama mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu akan mengambil inisiatif untuk datang ke rumahku. Itu benar-benar mata Tuhan. Seru Hua Muking, Lin Bai, cepatlah, dia iblis salah satu dari 108 jenderal istana Zongtian, kamu bukan tandingannya. Pria malang itu mencibir, sekarang kamu di sini. Kamu masih ingin pergi. Si cantik kecil, diamlah di sini sebentar, dan tunggu sampai aku menjaga Lin. Setelah Lin Bai, aku akan membawamu menjadi lembut dan lembut, hahaha. Pria malang itu menekan Hua Muking di tanah, menatap Lin Bai, dan berkata dengan dingin, Master Sekte berkata, jika ada yang menangkapmu, akan ada konsekuensi serius. Hadiah. Ambil nyawamu. Pria malang itu meraung dengan marah, dan bergegas menuju Lin Bai dengan kekuatan tingkat pertama dari alam kenaikan. Tidak, Lin Bai, pergi. Hua Muking berteriak kaget. Melihat pria malang ini bergegas mendekat, Lin Bai tidak bisa menghindarinya saat pria ini mendatangi Lin Bai. Lin Bai menghunus pedangnya. Sinar cahaya menyapu langit dan menebas pria malang itu. Pada saat ini, kekuatan alam aspirasi tingkat pertama bergetar ke segala arah. Pria malang itu memiliki ekspresi panik di wajahnya dan berseru, bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan alam aspirasi? Tidak mungkin. Menurut informasi yang kami selidiki, bukankah Anda seorang pejuang kematian dan kesulitan tingkat ketiga? Tidak. Pria malang itu terkejut. Dia berteriak, wajahnya serius, dan dia lari dengan cepat. Kematian. Lin Bai berteriak dingin, menebas dengan pedang dingin, dan langsung mencabik-cabik pria malang ini. Lin Bai, pergi, Lin Bai, lari. Hua Muking masih menyuruh Lin Bai untuk melarikan diri, tapi matanya tiba-tiba berubah karena terkejut, dan dia menatap Lin Bai dengan tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Bai benar-benar akan membunuh pria malang ini. Bagaimana? Ini mungkin. Hua Muking memandang Lin Bai dengan tidak percaya dan berkata. Setelah membunuh orang ini, Lin Bai melihat ke arah Hua Muking dan berkata, kamu terluka parah. Jangan tinggal di medan perang untuk waktu yang lama. Kembalilah ke Tian Ming Pass untuk menyembuhkan lukamu. Setelah mengatakan itu, Lin Bai melakukannya tidak tinggal, dan melangkah ke kejauhan. Pergi. Ribuan meter jauhnya, Lin Bai melihat pria kuat lainnya di alam bertujuan, dan dia terbang dengan pedang. Pakar Aspiring Realm merasakan cahaya pedang datang ke arahnya dan berseru, ternyata itu adalah putra suci Lin Bai. Sebelum saya pergi mencari Anda sebenarnya mengambil inisiatif untuk mengirim saya ke rumah saya. Tepat pada waktunya, Anda harus mati. Tanpa berkata apa-apa, mereka berdua konfrontasi sengit terjadi. Setelah 3 gerakan, Lin Bai menebas dengan pedangnya, membunuh pria ini dengan pedangnya. Kemudian, Lin Bai meninggalkan medan perang lagi dan pergi mencari lawan baru. Sepanjang jalan, Lin Bai melihat ke dalam dan melihat bahwa saat dia terus menggunakan kekuatan segel budidaya, ada semakin banyak retakan pada segel budidaya, dan mungkin runtuh kapan saja. Tapi Lin Bai tidak peduli sama sekali dan terus mencari lawan baru. Dengan cara ini, Lin Bai seperti dewa pembunuh, terus-menerus memburu lawannya di medan perang. Dan musuh yang dicari Lin Bai semuanya adalah orang kuat di alam aspirasi. Bab 2638 Pertarungan memperebutkan gelar. Lin Bai berubah menjadi aliran cahaya merah menyala dan menyapu langit, terus-menerus mencari jejak orang-orang kuat di alam aspirasi di medan perang. Di bumi, ada bumi yang hangus, dan banyak pejuang yang berjuang dan berteriak dalam darah. Kalian semua mati. Seorang prajurit sekte iblis yang bercita-cita ke tingkat atas meraung dengan marah, mengangkat tangannya, dan pedang tajam di tangannya mengirimkan ribuan cahaya pedang ke seluruh langit, membunuh prajurit Akademi Dongzu yang berada dalam keadaan kematian dan kesulitan. Turun. Hahaha, bagaimana dengan murid Akademi Dongzu? Mereka masih semut di depan alam aspirasi. Mati, mati. Pakar alam aspirasi itu membunuh dengan lebih bahagia, dan pedang tajam di tangannya terus memotong pedangnya. Cahayanya seperti jiwa prajurit Ditskite Reaper. Tetapi pada saat ini, ketika cahaya pedang jatuh, tiba-tiba dihalangi oleh seseorang. Siapa yang berani menghalangi perbuatan baikku? Pria paruh baya yang bercita-cita mencapai level teratas berkata dengan dingin. Cahaya pedang menghilang, dan seorang pria berkulit putih muncul di depan pria paruh baya itu.
Orang ini jelas adalah Lin Bai. Oh, ternyata itu Lin Bai, putra suci Akademi Dongzu. Pria paruh baya itu mencibir, apa? Kamu melihat kekuatanku yang tak terkalahkan dan tidak sabar untuk membunuhmu. Ayo, ayo, sejak kamu datang ke pintu, aku akan menerima kepalamu dengan murah hati. Hahaha. Orang kuat di alam aspirasional tertawa liar dan berkata dengan pedang tajam di tangannya, dan pergi ke arah Lin Bai. Wajah Lin Bai tanpa ekspresi, dan dia tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya saat pria itu bergegas ke arahnya. Lin Bai terbang dengan pedangnya dan menebas ke arah tubuh pria itu. Segel budidaya bergetar, dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuh Lin Bai. Kematian. Pedang itu jatuh, dan cahaya pedang yang kuat merobek langit. Orang kuat di alam aspirasi tampak panik sejenak, dia merasakan kekuatan dahsyat datang dari pedang Lin Bai, yang bahkan mengancam kekuatan hidupnya. Tidak bagus. Pakar alam aspirasi itu berteriak dan dengan cepat mundur. Tapi pedang Lin Bai sangat ganas dan sangat cepat, dalam sekejap mata, pedang itu berada di depan orang ini, dan cahaya pedang yang tajam menebas, membunuh orang ini secara langsung. Kakak. Setelah membunuh orang ini, Lin Bai melihat lebih banyak retakan pada tanda budidaya di dantiannya. Tapi Lin Bai tidak peduli, dia mengambil satu langkah ke depan dan terus mencari ahli alam bertujuan lainnya. Para ahli alam aspirasi yang bergabung di medan perang sekarang dipimpin oleh 108 Jenderal Tiangong dari Sekte Iblis, dan tidak ada orang lain yang datang dari alam lain untuk memancing di perairan yang bermasalah. Aku punya orang kuat di alam aspirasi di sini, lari. Lari, kita bukan tandingannya di alam aspirasi. Di medan perang, begitu para pejuang dari Akademi Dongzu menemukan orang kuat di alam aspirasi, mereka segera melarikan diri. Tapi saat ini, pria berkulit putih seperti dewa kematian, dengan panik memburu orang-orang kuat yang mencoba mencapai level teratas. Ternyata itu putra suci Lin Bai, dan kamu sendiri yang datang ke pintu itu, hahaha. Pedang yang begitu cepat. Seorang pria kuat di alam aspirasional awalnya ingin membunuh Lin Bai, tapi miliknya tenggorokannya disegel oleh pedang Lin Bai. Tidak, putra suci Lin Bai, jangan bunuh aku terpaksa tidak punya pilihan, Pakar alam bertujuan lainnya berteriak dengan sedih dan dengan cepat mundur. Sengzi Lin Bai, tidak, saya bukan pejuang dari Sekte Iblis, saya di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Jangan bunuh saya. Jangan. Tidak. Alam aspirasi lainnya pembangkit tenaga listrik yang memancing di perairan yang bermasalah bahkan tidak selesai memohon belas kasihan. Dan dibunuh oleh Lin Bai dengan satu pedang. Di pegunungan di kejauhan, wanita berambut putih dan Patriark Ding berdiri bersama, dan dua Raja Dharma di belakang mereka, Raja Singa dan Raja Serigala, memandang Lin Bai dengan mata berbinar. Raja Singa berkata dengan dingin, bagaimana mungkin putra suci Akademi Dongzu ini tiba-tiba memiliki kekuatan alam aspirasi tingkat pertama? Raja Serigala berkata dengan dingin, ya, dan dalam waktu singkat, dia benar-benar membunuh secara berurutan. Kami memiliki lebih dari 10 prajurit yang berada di alam aspirasional, dan kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Wanita berambut putih itu memandang Lin Bai dalam diam, dengan wajah tanpa ekspresi. Awalnya dia memiliki senyuman di wajahnya, tapi perlahan memudar pada saat ini. Bunuh dia. Wanita berambut putih itu berkata dengan dingin kepada Patriark Ding. Ketika leluhur tua Ding melihat ekspresi tidak senang di wajah wanita berambut putih itu, dia segera mengeluarkan token komunikasi dari tas penyimpanannya dan berkata dengan dingin, semua jenderal istana Tiangong, segera bunuh Lin Bai dan bawa kembali kepala Lin Bai. Di medan perang, masing-masing orang kuat di alam aspirasi mengeluarkan token transmisi suara dari tas penyimpanan mereka, dan mereka semua mendengar suara leluhur Ding. Segera, orang kuat di alam aspirasi terbang ke langit dan bergegas menuju Lin Bai. Li Bai, berikan aku hidupmu. Lin Bai, berikan aku hidupmu. Nak, kamu pasti mati hari ini. Para ahli alam aspirasi yang datang dari segala arah segera bergegas ke arah Lin Bai setelah menemukan arahannya. Dia bergegas sambil mencibir, tanpa omong kosong, dan menggunakan semua metodenya untuk menyerang Lin Bai. Lin Bai berdiri dengan bangga di udara, menyaksikan lusinan fluktuasi kekuatan yang menakutkan datang dari segala arah. Dia segera memahami bahwa para prajurit ini semuanya kuat di alam aspirasi. Kamu datang tepat waktu, jadi aku tidak perlu pergi mencarimu satu persatu. Lin Bai mengangkat pedang iblis dan menatap dingin ke arah pembangkit tenaga listrik Aiming Realm yang datang. Para ahli alam bertujuan ini semuanya adalah 108 jenderal istana surgawi, dan tingkat budidaya mereka berada di bawah alam bertujuan tingkat kelima. Ambil nyawamu. Seorang lelaki tua dengan roh abadi mendatangi Lin Bai sambil mencibir.
Lin Bai mengelak untuk menghindarinya, dan pada saat yang sama melakukan serangan balik dengan pedang. Pedang itu begitu cepat sehingga dia langsung memotong kepala lelaki tua di alam aspirasi, dan darah segera menyebar ke udara. Menderita kematian. Pada saat ini, orang kuat lain dari alam aspirasi datang untuk membunuhnya, dan keterampilan telapak tangannya yang kuat mengguncang langit dan menghancurkan langit dan bumi. Wajah Lin Bai dingin, dan teknik pedang pembunuh naganya seperti dewa yang turun dari bumi, menyerang orang kuat di alam aspirasional dan menghancurkan organ dalamnya dengan satu pedang. Lin Bai, ambillah kematian. Lin Bai, ambil nyawamu. Pada saat ini, semakin banyak pembangkit tenaga listrik alam aspirasional yang menyerang dari sekelilingnya. Dari segala arah, dari langit dan bumi, dari depan, belakang, kiri dan kanan Lin Bai, hampir semua arah Lin Bai terhalang. Lin Bai langsung terjebak dan dikepung oleh musuh. Pedang terbang. Pada saat ini, Lin Bai meraung di mulutnya, dan kedua pedang terbang itu terbuka, membunuh sekeliling. Lin Bai terus bertarung dengan pria kuat yang berada di alam aspirasional. Pada saat ini, Lin Bai dikelilingi oleh lebih dari 30 ahli alam bertujuan. Pertarungan di alam aspirasi berlanjut dengan sengit di udara. Terjadilah guncangan hebat yang mengguncang tanah dan gunung-gunung. Terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Semua prajurit melihat pertempuran sengit di udara dan menoleh ke belakang. Yang bisa saya lihat hanyalah bahwa di bawah langit tempat pertempuran terjadi di alam kenaikan, ada kegelapan, seolah-olah matahari dan bulan tidak memiliki cahaya, dan langit runtuh. Di area di mana pertempuran di alam aspirasi sedang berlangsung, sebuah kekuatan yang kuat masih ada. Semua pejuang di alam kematian dan kesulitan yang masuk ke dalamnya akan terluka parah dalam sekejap jika mereka tidak mati. Ya Tuhan, apakah itu pertempuran di alam Ascension? Alam Ascension terlalu menakutkan. Puncak benua kuno, manusia terkuat. Alam Ascension. Setiap prajurit melihat pertempuran di Ascension alam, semua orang di daerah itu terkejut. Bab 2639, Teknik Pembunuhan Naga. Di dalam medan perang, semua prajurit ketakutan oleh kekuatan pertempuran. Mereka berbalik dan melihat lusinan sosok bertarung sengit di area yang gelap dan tidak relevan. Itu Putra Suci Lin Bai. Putra Suci Lin Bai dikelilingi oleh 30 orang kuat di alam aspirasi. Ayo pergi dan selamatkan Putra Suci Lin Bai. Idiot, lihat kekuatan Putra Suci Lin Bai saat ini. Apakah Anda membutuhkan kami untuk menyelamatkannya? Apakah kamu berbicara? Ini adalah pertempuran di alam aspirasi. Bahkan jika kita pergi ke sana, kita tidak dapat membantu Putra Suci Lin Bai. Satu demi satu, para prajurit dari Akademi Dongsu melihat sosok yang sangat akrab kepada mereka di area di mana pertempuran alam aspirasi sedang berlangsung. Orang ini adalah Putra Suci mereka Lin Bai. Lin Bai menggunakan dua pedang terbang dan pedang iblis untuk terus-menerus membunuh orang-orang kuat di alam aspirasional di sekitarnya dengan pedangnya. Mati, orang kuat di alam bercita-cita mati di bawah pedang Putra Suci Lin Bai. Ini dia, yang lain mati. Orang kuat lain di alam bercita-cita mati di bawah pedang Putra Suci Lin Bai. Ya Tuhan, kapan Putra Suci Lin Bai menjadi begitu kuat? Banyak pejuang dari Akademi Dongsu menyaksikan pertempuran di alam aspirasi. Mereka melihat cahaya pedang Lin Bai yang tajam dan tak tertandingi, terus-menerus membunuh setiap ahli alam aspirasi. Jatuh ke langit, menjadi jiwa yang mati di bawah pedang. Pada saat ini, semua prajurit tercengang oleh kekuatan Lin Bai. Di Tianming Pass, beberapa tetua dari Pengadilan Ketertiban Ilahi memandang Lin Bai dengan tercengang dan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Sejak kapan Lin Bai memiliki kekuatan alam kenaikan? Kata pemimpin sekte luar dengan terkejut. Gu Daozi berkata dengan dingin, tidak mungkin, kultivasi Lin Bai berada pada tingkat ketiga kematian dan kesulitan. Dia memiliki kekuatan alam aspirasi karena dia menggunakan metode rahasia tertentu. Metode rahasia ini mungkin tidak dapat mempertahankannya terlalu lama. Di Tianming Pass, Lan Yuxin, yang baru pulih dari luka-lukanya, perlahan membuka matanya dan melihat keluar tembok kota. Dia melihat bahwa di area gelap, Lin Bai membunuh semua orang. Berapa banyak rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Lan Yu berkata dengan dingin di dalam hatinya. Ketika Lan Yuxin terluka parah di luar Tianming Pass, dia melihat terobosan berkelanjutan Lin Bai dalam kultivasinya. Pada saat itu, Lan Yuxin mengetahui bahwa Lin Bai memiliki banyak rahasia. Tetapi pada saat itu, Lin Bai menyuruh Lan Yuxin untuk tidak bertanya, dan Lan Yuxin tidak bertanya lagi, tapi bagaimanapun juga, dia terus berpikir dalam hatinya. Di medan perang, Gu Siguxing, putra semi suci dari keluarga Gu, menatap Lin Bai dengan tatapan ngeri. Putra kuasi suci dari Akademi Selatan,
Li Jis dan yang lainnya memiliki senyuman di wajah mereka. Setiap kali Lin Bai membunuh orang kuat di alam aspirasi, itu akan mengurangi banyak tekanan di medan perang. Putra semi suci dari halaman utara benar-benar terkejut dan menatap Lin Bai dengan takjub. Putra semi suci dari halaman barat sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara, dan matanya hampir terbang. Di dunia yang gelap dan tidak relevan itu, pertarungan memperebutkan gelar masih berlangsung. Kematian. Lin Bai bergegas maju dengan pedangnya dan membunuh orang kuat di alam aspirasi di bawah pedangnya. Kematian. 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 Wajah Lin Bai menjadi semakin ganas, dan cahaya pedangnya serta pedang terbangnya ditembakkan untuk membunuh di seluruh dunia. Satu demi satu, orang-orang kuat di alam aspirasional terbunuh atau terluka dari Lin Bai. Melarikan diri di bawah pedang putih. Lin Bai seperti dewa yang turun ke bumi, bertarung melawan lebih dari 30 orang kuat di alam puncak dengan kekuatan satu orang, dan dia tidak berada dalam posisi yang dirugikan saat ini. Satu-satunya kekurangan adalah Lin Bai merasa semakin banyak retakan pada segel budidaya di dantiannya. Sepertinya itu akan runtuh kapan saja. Setelah segel kultivasi retak dan menghilang ke dalam dantian Lin Bai, maka Lin Bai tidak lagi memiliki kekuatan untuk bercita-cita ke dunia. Jika Lin Bai belum keluar dari pengepungan saat itu, maka Lin Bai akan bercita-cita untuk dunia di area ini dikelilingi oleh lingkungan, kematian tidak bisa dihindari. Aku akan pergi, dia terlalu galak, ayo mundur. Putra Suci Akademi Dongsu benar-benar kuat, kita bukan tandingannya. Dia seharusnya menggunakan semacam metode rahasia untuk meningkatkan wilayahnya. Sekarang kita tidak perlu berjuang keras. Setelah metode rahasianya hilang, kita bisa datang dan menghadapinya. Para prajurit di sekitar alam bertujuan semua memandang satu sama lainnya, dan semua orang berdebar kencang. Dingin, saya punya niat untuk berhenti. Pada saat ini, Lin Bai juga merasakan ada banyak retakan pada segel kultivasi di tubuhnya, dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Lin Bai segera mengerti bahwa dia tidak bisa terus berjuang keras, dan dia harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Semua orang menyebar dan menjebaknya. Ketika kekuatan rahasia pada dirinya menghilang, kami akan datang dan membunuhnya. Para ahli alam aspirasi yang mengepung Lin Bai berpencar dan mengepung Lin Bai. Mereka tidak terburu-buru untuk maju dan melawan Lin Bai saat ini. Kamu tidak ingin pergi bersama. Tepat pada waktunya, aku tidak ingin membuang waktu bersamamu lagi. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Lin Bai mengangkat pedang iblis di tangannya, dan cahaya pedang dingin menyebar keluar. Saat Lin Bai bergerak, cahaya pedang muncul dari udara tipis di sekelilingnya. Ini. Semua ahli alam aspirasi yang mengepung Lin Bai merasa ngeri saat ini, karena mereka melihat cahaya pedang mengelilingi mereka, meresap kemana-mana dan kedap udara. Lebih dari 20 orang kuat di alam aspirasi ini merasakan krisis hidup dan mati yang kuat dari cahaya pedang Lin Bai. Seni membunuh naga dan menjebak langit. Lin Bai berpikir dalam benaknya dan menebas dengan pedang iblis. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya ditebas dari segala arah, dan setiap sinar pedang sepertinya mampu menghancurkan dunia. Tidak, menjauh, bubar, sudah berakhir. Melihat serangan energi pedang ini, para prajurit di alam aspirasi berseru satu demi satu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka untuk menghindari atau pedang kuat blok Lin Bai. Tetapi bahkan jika mereka melawan dengan seluruh kekuatan mereka, saat energi pedang menyerang, mereka akan memotong tubuh mereka menjadi beberapa bagian seperti memotong melon dan sayuran. Dengan satu pukulan pedang, lebih dari 20 ahli alam bertujuan meninggal secara tragis. Darah berceceran di langit, mewarnai dunia menjadi merah. Sama seperti Lin Bai membunuh lebih dari 20 ahli alam bertujuan dengan satu pedang, segel budidaya di dantian Lin Bai tiba-tiba runtuh dan terbuka. Kekuatan alam aspirasi menghilang dari tubuh Lin Bai saat segel budidaya runtuh. Ketika segel kultivasi menghilang, pil ilahi 5 elemen mulai beroperasi kembali, dan kultivasi Lin Bai kembali ke tingkat kematian dan kesulitan ke-7. Ya Tuhan! Sengzi Lin Bai benar-benar membunuh lebih dari 20 orang kuat di alam aspirasi dengan satu pedang. Pedang yang sangat kuat. Kekuatan pedang ini tak tertandingi di dunia. Semua prajurit di medan perang terkejut. Dia terpana oleh pedang Lin Bai. Di langit redup tempat pertempuran di alam Ascension berlangsung, hanya Lin Bai yang berdiri dengan bangga di udara dengan satu pedang, dan dua pedang terbang-terbang dan berputar di udara. Lin Bai menunduk dan melihat lebih dari 30 mayat alam aspirasi telah jatuh ke tanah, dengan darah mengalir seperti sungai. Lin Bai mengangkat tangannya dan mengambil semua tas penyimpanan alam aspirasi ini. Pada saat yang sama,
dia diam-diam mengoperasikan jiwa pedang pemakan untuk menguras darah mereka, tetapi dia tidak menembus level kultivasi lagi. Setelah membunuh orang-orang ini di alam aspirasi, Lin Bai merasa tidak berdaya dan lemah, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Lin Bai segera berbalik dan menuju Tianming Pass. Lin Bai berencana untuk kembali memulihkan diri untuk sementara waktu, lagi pula, pertempuran sengit seperti itu telah menyebabkan Lin Bai terluka parah. Ketika wanita berambut putih itu melihat Lin Bai hendak kembali ke Destiny Pass, dia langsung berkata dengan suara dingin, "Kita tidak bisa melepaskannya. Tinggalkan dia." Raja Singa, Raja Serigala, dan Harimau Raja dan yang lainnya mengambil tindakan pada saat yang sama. Hancurkan Destiny Pass untukku. Formasi besar, masuki Tianming Pass. Setelah melihat Lin Bai membunuh lebih dari 30 orang kuat di alam aspirasi dengan satu pedang, wanita berambut putih perlahan-lahan kehilangan kesabarannya dan memerintahkan serangan sengit terakhir. Bab 2640 Patriark Tusan dan Patriark Racun. Hancurkan Tianming Pass untukku, kata wanita berambut putih dengan ekspresi acuh tak acuh. Ya, Raja Singa dan Raja Harimau menjawab serempak, mengambil satu langkah ke depan, dan langsung menuju Destiny Pass. Pada saat yang sama, Patriark Ding mengirim pesan kepada Raja Harimau dan Raja Ular yang memasuki wilayah Jianghai terlebih dahulu. Saya tidak tahu apa yang mereka katakan, tetapi mereka juga mulai mengambil tindakan saat ini. Lin Bai terbang saat ini dan tiba di lingkaran sihir Tianming Pass dalam sekejap mata. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat dua pria berbaju hitam bergegas menuju formasi pemisahan 9 orang suci di antara asap di langit di kejauhan. Aspirasi untuk kesempurnaan agung. Saat Lin Bai melihat kedua orang ini, dia merasakan kekuatan kultivasi mereka. Dan kedua orang ini jelas adalah Raja Singa dan Raja Serigala. Raja Singa dan Raja Serigala menunduk dan menatap ke arah Lin Bai yang telah memasuki lingkaran sihir. Mereka berbisik, ketika penghalang takdir dipatahkan, putra suci secara alami tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Oke, ayo pergi dulu datang dan hancurkan formasi 9 orang suci. Raja Singa dan Raja Serigala meraung marah. Sambil berbicara, Raja Singa melangkah maju, ia mengenakan pakaian hitam dan jubah hitam, dengan topeng emas yang menggambarkan singa yang mengaum di hutan. Begitu dia menginjak telapak kakinya, cahaya keemasan yang kuat memenuhi tubuhnya. Tinju emas muncul di langit, penuh kekuatan, seperti pukulan dari para dewa, dan langsung menuju ke formasi pemisahan 9 orang suci di atas jalur Tianming. Mata Godauzi berkilat dan dia berseru, "Rahasia Dewa Perang." Master Sekte Luar juga terkejut, ini benar-benar rahasia Dewa Perang. Ini adalah keterampilan rahasia Sekte Dewa Perang yang setara dengan Dewa dan Iblis Sekte selama 100.000 tahun. Tanpa diduga, masih ada orang di dunia ini yang mengetahui teknik Dewa Perang. Lin Bai, yang berada dalam formasi pemisahan 9 orang suci, menatap tangan emas yang jatuh dari langit, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya, karena dia merasakan sedikit keakraban. Seni Dewa Perang. Lin Bai berkata dengan sangat ngeri di dalam hatinya. Lin Bai juga cukup beruntung bisa berlatih seni Dewa Perang, namun yang didapat Lin Bai hanyalah teknik pemurnian tubuh di chapter dasar, dan dia tidak mendapatkan seni menyerang dan membunuh musuh di seni Dewa Perang sama sekali. Sekarang dia melihat tinju emas jatuh, kekuatan mengerikan itu seperti kekuatan surga, seperti dewa, tak terhentikan dan sangat kuat. Hanya pada saat inilah Lin Bai memahami kekuatan teknik Dewa Perang. Tinju emas itu jatuh dengan satu pukulan dan mengenai formasi pemisahan 9 orang suci. Gemuruh. Suara keras yang menggetarkan bumi bergema di antara langit dan bumi disertai dengan gempa bumi yang kuat dan guncangan gunung. Ketika pukulan ini jatuh, hanya ada dua suara, "Kakak," yang tajam, dan dua tirai tipis di atas formasi pemisahan 9 orang suci langsung runtuh, hancur dan terbuka. Formasi pemisahan 9 orang suci memiliki 9 lapisan tirai tipis, tetapi dua di antaranya kini telah hancur. Dao kuno merasakan guncangan hebat di jalur Tianming, dan melihat formasi pemisahan 9 orang suci dipecah menjadi dua lapisan. Dia segera berkata dengan wajah dingin, "Kirimkan perintah, prajurit alam aspirasi, bergabunglah dalam pertempuran." Sekte luar pemimpin mengangguk sedikit, dan sekarang aspirasi para prajurit di alam kesempurnaan agung telah mengambil tindakan untuk menghancurkan formasi, jadi tentu saja orang-orang kuat di alam aspirasi dari Akademi Dongsu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Segera, di Tianming Pass, semua orang kuat di alam aspirasi menerima perintah dan melompat dan muncul di udara. Aku sudah lama menunggumu." Pada saat ini, sebuah cibiran datang dari dalam Tianming Pass.
Lebih dari 50 prajurit membubung ke langit, bergegas menuju ahli alam aspirasi dari Akademi Dongzu, dan mulai bertarung dengan mereka. Gu Daozi berkata dengan heran, apakah ada orang kuat dari Sekte Iblis di Tianming Pass? Pemimpin Sekte Luar berkata dengan dingin, sepertinya mereka telah menyelinap sejak lama. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat orang kuat dari alam aspirasi Sekte Iblis muncul di Tianming Pass. Dia berkata dengan terkejut, itu saya di dinasti 10.000 binatang. Saya bertemu Raja Harimau, salah satu dari 4 Raja Dharma Agung dari Sekte Iblis. Lin Bai mengenali Raja Harimau pada pandangan pertama. Pria ini mengenakan jubah hitam dan memiliki topeng emas di wajahnya. Di atasnya ada seekor harimau iblis yang ganas, mengaum ke langit dan bumi. Pencuri jahat, kultivator gila, aku akan membunuhmu. Seorang pria kuat di alam aspirasi segera bergegas menuju Raja Harimau. Raja Harimau mencibir, mengeluarkan pisau hitam panjang dari tas penyimpanannya, menebas pria itu, dan jatuh dengan pisaunya, langsung memotong pria itu menjadi beberapa bagian di bawah pisau. Gu Daozi memandang Raja Harimau dan berkata dengan dingin, leluhur Tusan. Raja Harimau memegang pisau panjang hitam di tangannya, memandang Gu Daozi dan berkata sambil mencibir, Gu Daozi, sudah lama tidak bertemu. Gu Daozi berkata dengan dingin, tidak. Tidak kusangka kamu, seorang lelaki tua, belum mati dan bahkan berlindung di Sekte Iblis. Manfaat apa yang diberikan Sekte Iblis kepadamu hingga membuatmu bersedia mengabdi? Pemimpin Sekte Luar berkata dengan dingin, Raja Harimau ini ternyata adalah pembantai domain Changge. Leluhur San. Dia adalah satu-satunya makhluk di wilayah Changge yang mendambakan alam kesempurnaan agung. Dengan budidayanya, dia dianggap sebagai makhluk tertinggi di wilayah Changge. Ratusan prajurit di wilayah Changge semuanya menentangnya. Dia menundukkan kepalanya dan sekarang dia benar-benar bersedia menjadi antek dari Sekte Iblis. Pemimpin Sekte Luar juga sedikit ngeri. Orang kuat yang bercita-cita ke alam Dzogchen sangat jarang bahkan di Kerajaan Suci Pusat, apalagi di Dongzu. Setiap orang kuat yang bercita-cita ke alam Dzogchen pada dasarnya adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Gu Daozi dan para master Sekte Luar serta yang lainnya secara alami mengetahui para pejuang yang berada di alam Dzogchen di benua timur. Ketika Raja Harimau mengeluarkan pedang panjangnya dan membunuh orang kuat di alam aspirasi dengan satu serangan, Gu Daozi, pemimpin Sekte Luar dan yang lainnya segera mengenali identitas orang ini. Dia adalah nenek moyang Tusan, nomornya 1 di domain Changge. Orang yang kuat. Pada saat yang sama, Raja Ular, yang berdiri di samping Raja Harimau, membungkuk, mengeluarkan tongkat ular panjang dari tas penyimpanannya. Kruk di tangan Raja Ular terlihat seperti digulung oleh ular berbisa. Gu Daozi berkata dengan dingin, ular tua dari domain racun. Raja Ular mencibir, saudara Gu, kita seharusnya tidak bertemu satu sama lain selama 300 tahun sejak kita mengucapkan selamat tinggal. Ular tua dari domain racun dan lautusan dari domain Changge suka nenek moyang mereka semua adalah orang terkuat di wilayah masing-masing. Di wilayah masing-masing, mereka seperti keberadaan dewa, dan ratusan juta prajurit menundukkan kepala. Sulit bagi Gu Daozi dan para Master Sekte Luar untuk membayangkan manfaat seperti apa yang diberikan oleh Master Sekte Iblis kepada mereka, sehingga dua orang kuat yang mendambakan kesempurnaan agung ini bersedia mengabdi dan menjadi antek Sekte Iblis. Selain orang kuat di luar yang mempraktikkan teknik Dewa Perang, ketiga orang ini bisa disebut makhluk tertinggi di Dongzu. Bagaimana mereka bisa bekerja untuk Sekte Iblis? Gu Daozi memandang Raja Harimau dan Raja Ular, terutama setelah mengenali identitas mereka, ekspresinya selalu jelek. Bunuh mereka. Gu Daozi berkata dengan dingin. Segera, para pejuang alam aspirasi di Tianming Pass bergegas ke arahnya satu demi satu. Raja Ular dan Raja Harimau datang ke celah Tianming bersama 36 bintang tiangang dari Sekte Iblis. 36 bintang tiangang dari Sekte Iblis semuanya adalah orang kuat di atas alam aspirasi tingkat kelima, dan mereka sangat kuat. Raja Ular mencibir dan berkata, kita hanya perlu menahan mereka. Tidak butuh waktu lama bagi Raja Singa dan Raja Serigala untuk menerobos formasi. Ketika saatnya tiba, Master Sekte secara alami akan mengambil tindakan untuk menanganinya. Dengan Gu Daozi dan yang lainnya. Raja Harimau berkata sambil tersenyum. Itu yang terbaik.